Penggemar musik pop Indonesia kembali kehilangan penyanyi berbakat. Setengah tahun setelah Nika Ardila meninggal dunia, kini menyusul Poppy Mercury. Penyanyi yang juga berasal dari Bandung ini meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Senin pagi pukul 6:30 setelah dirawat selama 3 hari karena komplikasi MAH, rematik, asam urat, bronkitis, dan radang tenggorokan. Inilah kisah mengenai detik-detik terakhir kepergian Poppy Mercury di hadapan keluarganya, dan berikut kisah yang akan diceritakan oleh keluarga almarhumah Poppy Mercury selengkapnya. Segmen pertama, Poppy Mercury pamit ke ibundanya. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada hari Jumat 25 Agustus 1995, Poppy, anak ke-6 dari 8 bersaudara pasangan Bapak Kemal Johana dan Ibu Titi Supiati ini, diserang demam. Semula keluarganya menduga Poppy terserang gejala tipes. Namun beberapa jam kemudian Poppy pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ia baru siuman 2 hari kemudian. Ketika siuman, Poppy mengeluhkan pendengaran dan penglihatannya yang kurang normal. Bersamaan dengan itu, tenggorokan Poppy terus membengkak. Sejak saat itu, Poppy tidak bisa lagi banyak berkata-kata, tutur ayahanda Poppy, Bapak Kemal Johana. Sedangkan menurut Tista Perkasa, kakak pertama Poppy, adiknya ini akan dioperasi pada hari Senin, 28 Agustus 1995. Pada hari Sabtu sore, dokter sudah membuat lubang di leher Poppy sebelah kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin ada, tapi ternyata tetap kering, jelasnya. Di mata keluarganya, Poppy adalah anak yang hangat. Jika di rumah, Poppy selalu bercengkrama bersama kami, tutur kakak kandung Poppy, Elsa Prayidin. Bahkan ketika Poppy tengah terbaring sakit, ia masih menanyakan soal perenovasian rumah. Ketika Poppy ditanya mengapa ia selalu mempersoalkan renovasi rumah, Poppy hanya menjawab, "Ma, Poppy akan menghadapnya," tutur ibunda Poppy, Ibu Titi Supiati. Segmen kedua, selama dirawat, Poppy Mercury berkomunikasi pakai bahasa isyarat. Dunia musik Indonesia kembali kehilangan seorang penyanyi muda berbakat. Poppy Yusfidawati, yang lebih dikenal sebagai Poppy Mercury, telah pergi meninggalkan kita selamanya pada Senin 28 Agustus 1995 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jenazah Poppy Mercury dimakamkan Senin itu juga di TPU Sirna Raga Bandung dengan dihadiri para kerabat dan sejumlah rekan artis. Penyebab meninggalnya Poppy Mercury masih belum bisa dipastikan. Yang jelas, menurut Dewi, kakak kandung Poppy, di leher Poppy ada pembengkakan yang makin hari makin besar, seperti infeksi. Kelainan itu sudah tampak beberapa hari sebelumnya. Itulah sebabnya kami membatalkan jadwal rekaman di Malaysia tanggal 23 Agustus untuk menyelesaikan album Poppy, tutur Dewi yang selama ini setia mengawal adiknya pergi show maupun rekaman. Karena pembengkakan itu makin menjadi-jadi, pada hari Jumat 25 Agustus 1995, Poppy segera diopnam. Dokter memutuskan melakukan pembedahan keesokan harinya untuk mengeluarkan cairan di leher Poppy, tapi sewaktu diopnam tidak ada cairan yang keluar, lanjut Dewi. Setelah itu, kondisi Poppy menurun drastis. Dia nggak bisa ngomong lagi.
Selang infus dipasang di mana-mana. Saya sampai tak tega melihatnya. Tak kuat melihat penderitaan adiknya itu, Dewi sampai tak berani menjaga di sampingnya. Saya cuma nunggu di luar, yang jaga di dalam biar ibu dan bapak, ujar Dewi lirih. Dari cerita ibunya, Dewi mengetahui selama terbaring di tempat tidur, Poppy hanya bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Dia cuma bisa menggeleng, mengangguk, atau pakai gerakan tangan. Sesekali dia menangis. Sayang sekali kami tak bisa mengetahui persis apa perasaan dan keinginannya saat itu. Pada Minggu sore, tekanan darah Poppy terus menurun. Hingga akhirnya Senin pagi itu, ia menghembuskan nafas terakhir dengan didampingi ayah dan ibunya, serta uaknya. Menjelang kepergiannya, ibu terus membimbing Poppy membaca doa. Tapi apakah Poppy sadar? Kami tidak tahu. Dia cuma diam tak bereaksi meski matanya masih memandang ibu. Poppy Mercury menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin pagi pukul 6:30 setelah menjalani perawatan selama 3 hari di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Jenazah Poppy Mercury setelah disolatkan di Masjid Al-Ihsan Sarijadi dimakamkan di Pemakaman Umum Sirnaraga, Bandung pukul 1 siang. Di pemakaman itu, air mata merebak dari keluarga, penggemar, dan artis-artis Kota Kembang, Bandung. Poppy merupakan artis yang bersih, ujar salah satu rekan Poppy. Makam Poppy sampai sore masih dipenuhi oleh penggemarnya. Mereka ingin melihat makam Poppy yang disandingkan dengan makam neneknya. Sedangkan rumah duka di Jalan Perintis nomor 7 Bandung sampai tengah malam masih dikunjungi penggemarnya. Penggemar musik pop Indonesia mengenal Poppy melalui beberapa lagunya yang cukup populer. Di antaranya lagu Antara Jakarta dan Penang, lagu Surat Undangan, dan lagu Hati Siapa Tak Luka. Lagu-lagu Poppy ini sempat menjadi hits di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selamat jalan sang mega bintang, nama dan karyamu akan selalu kami kenang. Al-Fatihah untuk almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.